Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Bapak Ibu hadirin dan hadirat serta para santri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan juga hidayah taufik, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kemudahan untuk bisa hadir di dalam majelis ilmu di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita dari tempat kita masing-masing menjadi satu wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk masuk ke dalam surga Jannatun Naim. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan baginya untuk masuk ke dalam surga. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat serta para santri yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini ya kami diminta untuk menggantikan Al-Ustaz Ridwan ya Hamidi Hafizahullah taala yang sedang berhalangan ya. Dan tema yang akan kita kaji pada pagi hari ini adalah tadabbur surat Al-Kahfi. Ya, tadabbur surat Al-Kahfi. Jadi Bapak Ibu yang punya mushaf dan terjemahan atau nanti mungkin ada aplikasi di handphonenya, ya, atau para santri nanti yang ada mushaf dan terjemahan bisa dibuka dan kita mengkaji bersama-sama. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pembahasan ini ya berkaitan dengan nama surat ya. Jadi surat ini ya dinamakan dengan surat Al-Kahfi, dan itulah penamaan yang paling masyhur atau dikenal ya. Dan itu pula yang disebutkan di dalam mushaf Al-Qur'an. Nah, akan tetapi ya surat Al-Kahfi ini juga dinamakan dengan surat Ahlul Kahfi atau Ashabul Kahfi ya, yang berarti orang-orang yang masuk ke dalam gua ya. Nah, penamaan ini disebutkan di dalam ayat yang ke-9, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibta anna ashabal kahfi war raqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau Muhammad mengira bahwasannya kisah ashabul kahfi dan ar-raqim ya. Sebagian ulama tafsir menyebutkan ar-raqim ini adalah nama ya, seekor anjing yang ikut bersama ashabul kahfi ya. Dan sebagian ulama menyebutkan, dan inilah pendapat yang sahih, ar-raqim di sini artinya apa? Al-lauh ya. Jadi lembaran-lembaran ya yang berkaitan dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi janganlah engkau mengira bahwasannya Muhammad ya kisah tentang ashabul kahfi tersebut ya bagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Ya, artinya apa?
itu hanya sebagian kecil dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang menakjubkan. Artinya ada dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya yang lebih menakjubkan ya daripada kisah tentang Ashabul Kahfi. Ya. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini termasuk kisah yang ya sangat agung dan mulia karena di dalam kisah tersebut mengandung ya makna tentang kesempurnaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mengandung ya tentang ya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga di dalam kisah ini banyak sekali pelajaran-pelajaran hikmah ataupun nasihat yang kita bisa ambil, kemudian bagaimana kita korelasikan dengan kehidupan kita. Ya. Nah, jadi ketika kita membaca ayat Quran, ya ayat apapun, maka apa? Kita berusaha untuk mengkorelasikan dengan kehidupan kita, dan itulah yang disebut dengan bagian daripada tadabbur. Ya. Sehingga ayat yang kita baca itu apa? Mengandung petunjuk dalam kehidupan. Ya, karena memang Al-Quran itu diturunkan sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi ya manusia. Bahkan lebih spesifik lagi, hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian kenapa surat ini disebut dengan surat Al-Kahfi? Al-Kahfi itu maknanya gua. Ya, di dalam bahasa Arab ya, gua itu ada dua. Ada gua yang di dalamnya itu luas, ya. Ada gua yang di dalamnya itu sempit, ya. Kalau gua itu di dalamnya luas disebut dengan Al-Kahfi atau Al-Kahfu, ya. Tetapi kalau gua itu sempit disebut dengan Ghar, ya. Maka ada namanya apa? Gharu Hira, yaitu gua Hira atau Gharus Saur, gua Saur. Ya. Kenapa? Karena di dalamnya itu apa? Sempit. Ya. Nah, maka di dalam surat At-Taubah ayat 40 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang perbedaan ini, yaitu kisah tentang apa? Peristiwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika Nabi SAW itu bersama Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di gua Sur. Ya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan id akhrajahu alladhina kafaru tsaniyatnaini idhuma fil ghar. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan ya orang-orang kafir, artinya apa? Mengejar Nabi SAW yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian akhirnya sampailah di Gua Sur tersebut, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ketika itu ya merasa takut, ya. Dan ketika itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan melalui Nabi Muhammad SAW kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya. Nah, adapun nanti seperti kisah berkaitan dengan di mulut gua itu ada sarang laba-laba, ya, ataupun nanti ada burung merpati dan lain sebagainya, maka kisah ini adalah kisah yang tidak sahih, ya, kisah yang tidak sahih berkaitan dengan hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah berkaitan dengan keutamaan daripada surat Al-Kahfi ini, ya. Nah, keutamaan yang pertama, ya, anna qira'ataha sababun linuzulis sakinah, ya. Membaca surat Al-Kahfi ini menjadi sebab turunnya as-sakinah ataupun ketenangan, ya. Walaupun secara umum
ya, ketika kita membaca ayat Al-Qur'an, ya, itu akan memberikan apa? Ketenangan atau rahmat, ya. Tetapi secara khusus, ya, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, tentang surat Al-Kahfi, ya, di mana surat Al-Kahfi ini, ya, termasuk hal yang disebut dengan tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an, ya. Itulah as-sakinah, ya, yang turun untuk Al-Qur'an, ya. Jadi secara spesifik, ya, surat Al-Kahfi ini disebut dengan as-sakinah karena memberikan ketenangan bagi orang yang membacanya, ya. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan ketenangan, maka kita tidak perlu jauh-jauh mencarinya, ya. Ada orang mencari ketenangan dengan healing, ya. Healingnya dengan cara apa? Piknik, ya. Boleh-boleh saja, ya. Tetapi apa? Itu tidak memberikan ketenangan, tapi memberikan apa? Kesenangan, ya. Tetapi yang memberikan ketenangan adalah apa? Ya, Al-Qur'an itu sendiri, ya. Sampai-sampai kalau misalkan Bapak Ibu baca Quran, saking tenangnya itu apa? Ngantuk sampai tertidur, ya, seperti itu, ya. Jadi sebetulnya kalau orang itu susah tidur, nggak perlu minum apa? Obat tidur. Baca Quran, insya Allah apa? Ngantuk dan tidur, ya, karena memberikan apa? Ketenangan, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, anna qira'ataha au qira'atu ayatin minha, ya, tu'samu min fitnatil dajjal. Orang yang membacanya atau membaca sebagian ayatnya, ya, akan terjaga dari fitnah dajjal, ya. Disebutkan di dalam hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, man hafadha asyara ayatin min awal suratil kahfi usima minad dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, maka akan terjaga, ya, dari fitnah dajjal, ya. Fitnah dajjal ini adalah apa? Fitnah yang akan muncul pada akhir zaman, di mana fitnah ini menjadi puncaknya dalam kehidupan manusia, ya. Jadi yang namanya kemungkaran itu, ya, semakin, ya, lama akan semakin bertambah, ya, dan itu akan semakin terus bertambah sampai dengan puncaknya, yaitu apa? Ketika keluarnya Dajjal, ya. Nah, tentu apa? Kemungkaran itu banyak sekali di dalam kehidupan kita, ya. Yang baru-baru viral di sini adalah kemungkaran berkaitan dengan apa? Miras, ya, seperti itu. Jadi, ya, ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu, ya. Hampir berpuluh-puluh tahun lewat jalan godean, tetapi apa? Baru paham, ya, di sebelah timur pom bensin itu apa? Ada yang menjual apa? Miras, ya. Padahal apa, ya, mungkin setiap hari lewat situ, ya, tapi tidak memperhatikan, ya, seperti itu. Nah, apalagi nanti apa, ya, sekarang itu penjualannya bukan hanya penjualan langsung, tapi juga dengan apa? Online, ya, seperti itu. Nah, padahal apa, ini kemungkaran yang bisa apa, ya, menghancurkan generasi muda, ya. Sehingga yang namanya khomer itu ataupun, ya, miras itu, ya, maka apa? Dosanya itu dari hulu ke hilir, ya. Yang membuatnya, yang menyajikannya, yang minumnya pasti, ya. Kemudian yang menjaganya, ya, yang melindunginya, itu termasuk apa? Yang mendapatkan apa? Dosa daripada apa? Ya, khamr atau minuman keras, ya, seperti itu.
Nah, sehingga apa? Puncak fitnah itu nanti apa? Di akhir zaman dengan munculnya Dajjal. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad SAW memberikan petunjuk, barang siapa yang menghafal 10 ayat dari surat Al-Kahfi, pada satu riwayat disebutkan 10 ayat terakhir, maka dia akan terjaga dari fitnah Dajjal. Nah, pertanyaannya bagaimana antara menghafal dengan fitnah Dajjal tersebut? Maka ketika fitnah Dajjal itu muncul dan Dajjal itu akan masuk ke dalam setiap daerah atau wilayah kecuali Mekah dan Madinah, maka orang yang membacakan 10 ayat daripada surat Al-Kahfi ini akan tidak nampak oleh Dajjal dan akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Ya. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, anna qira'ataha tuniru li sahibiha. Orang yang membacanya akan mendapatkan cahaya. Maka disebutkan dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, inna man qara'a suratal kahfi yaumal jum'ah adha'a lahu min nurin man bainal jum'ataini. Sesungguhnya orang yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, Nah, penyebutan hari Jumat ini penyebutan yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang mengatakan penyebutan hari Jumat ini adalah penyebutan yang dhaif atau lemah, sehingga pembacaan surat Al-Kahfi itu tidak harus dikhususkan pada hari Jumat. Tapi sebagian ulama menyebutkan penyebutan hari Jumat ini penyebutan yang sahih, sehingga Nabi dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. Nah, dari dua pendapat ini maka kita ambil pendapat yang pertengahan, membaca surat Al-Kahfi lebih utama di hari Jumat, tetapi jangan melakukannya secara dawam atau terus menerus. Kadang hari Jumat ataupun hari-hari yang lainnya. Seperti itu. Nah, jadi intinya adalah orang yang membaca surat Al-Kahfi maka Allah akan memberikan cahaya. Dan cahaya ini hanya bisa dilihat oleh yang disebut dengan basirah atau mata hati. Jadi orang dengan melihat seseorang dengan basirahnya atau dengan mata hatinya, dia bisa menyebutkan atau menyebutkan, oh ini orang baik, oh ini orang tidak baik, dan seterusnya. Hanya dengan dengan basirah, seperti itu. Karena pada hakikatnya setiap manusia itu punya nur, punya cahaya. Mungkin orang umum mengatakan ada auranya, Nah, itulah yang disebut dengan cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini adalah 3 keutamaan daripada surat Al-Kahfi. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inti pembahasan daripada surat Al-Kahfi di sini adalah menyebutkan 4 macam atau bentuk fitnah. Apa yang dimaksud dengan fitnah? Fitnah itu adalah ujian. Ujian itu bisa menjerumuskan orang kepada keburukan, tetapi dengan ujian ini bisa meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di dalam surat Al-Kahfi ini disebutkan 4 ujian atau fitnah. Yang pertama adalah ujian harta. Termasuk di dalamnya adalah ujian anak-anak.
Jadi banyak orang tua yang diuji oleh harta termasuk dengan apa? Anak-anaknya. Ya. Sehingga akhirnya apa? Ya, menjerumuskan orang tua ini kepada apa? Keburukan atau kejelekan. Ya. Kita ambil contoh yang sangat relevan dengan kehidupan kita adalah apa? Bagi misalkan bapak ibu ya yang punya anak masih kecil ya ataupun yang punya cucu masih kecil ya, maka apa? Kadang-kadang untuk menyenangkan ya anak atau cucu itu apa? Dengan dikasih mainan. Ya. Kalau mainannya seperti laki-laki mobil-mobilan, boneka dan lain sebagainya itu tidak masalah. Tapi sekarang banyak orang tua yang memberikan mainan itu berupa apa? HP. Ya. Supaya anaknya anteng ya, kemudian dikasih apa? HP, kemudian nonton dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Nah, padahal apa? Untuk anak-anak diberikan HP itu sebetulnya apa? Ya, sesuatu yang bisa menjerumuskan. Karena nanti ada dalam ya ilmu psikologi yaitu berkaitan dengan apa? Ya, ketergantungan atau kecanduan dengan HP. Ya, maka anak-anak yang berlebih-lebihan di dalam penggunaan HP yang itu sebetulnya apa? Belum pada masanya itu sering mengalami yang namanya apa? Tantrum. Ya, emosi dan lain sebagainya. Ya, seperti itu. Sehingga apa? Pada saat ini ya, kita sangat betul-betul dalam kondisi darurat berkaitan dengan namanya apa? Ketahanan keluarga. Ya, baru-baru ini ada kasus di televisi itu apa? Seorang anak usia 14 tahun ya membunuh ayahnya, neneknya, termasuk ibunya. Wah, walaupun ibunya apa? Selamat. Ya. Kita bisa bayangkan anak 14 tahun bisa melakukan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, ada juga nanti berkaitan dengan apa? Anak SD dulu di sekitar Kalasan, ya, yang tidak lulus ya ujian, kemudian akhirnya apa? Bunuh diri. Ya, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita apa, merasa aman misalkan, oh anak saya itu jarang main. Anak saya itu apa? Di kamar terus, nggak pernah main. Ah, tapi apa? Walaupun di rumah di kamar, tapi apa? Sinyalnya kemana-mana. Ya, melalui alat yang disebut dengan namanya apa? HP. Ya, maka orang mengatakan HP itu namanya apa? Setan gepeng. Ya, setan gepeng. Ya, seperti itu. Ya. Nah, termasuk juga saya pernah mendapatkan, ya, ini anak pondok, ya, anak pondok, ya. Jadi dia pondok pesantren di sekitar Prambanan seperti itu. Dia mengalami namanya apa? Insomnia. Insomnia itu apa? Susah tidur. Ya. Kemudian saya tanya, apa emang di pondok itu boleh bawa HP? Enggak, Ustadz, katanya. Ini perempuan. Ya. Nah, terus kamu main HP di mana? Ya di rumah. Ya, kapan main HP-nya? Ya setiap saya pulang. Jadi setiap pekan dia boleh apa? Pulang. Nah, ketika pulang itu apa? Dia main HP. Ya. Kalau main HP 1 jam, 2 jam, ya itu masih wajar. Tapi apa? Main HP-nya apa? Berjam-jam, apalagi nanti apa? Main HP di jam-jam yang sebetulnya itu sudah waktu jam tidur. Ya. Jadi waktu jam tidur bagi setiap orang itu ya minimal adalah apa? Jam 11 sampai jam 2. Ya. Jadi itu proses di mana apa? Tubuh manusia itu mengalami proses namanya apa? Detoksisasi. Ya. Nah, biasanya nanti jam 11 sampai jam 2 itu apa? Tidurnya itu apa? Pules. Ya, seperti itu. Kalau jam-jam seperti ini, ya ini ibaratnya namanya apa? Prime time lah, seperti itu. Waktu yang memang sangat ya baik untuk orang itu apa? Tidur seperti.
Tapi justru ketika jam-jam seperti ini ya digunakan ya untuk nonton YouTube dan seterusnya, ini yang nanti akan terakumulasi dan menyebabkan yang namanya sulit tidur. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini para santri ini kalau ke rumah itu yang dikangeni apa? Orang tua atau HP? Atau kalau dikunjungi yang dikangeni apa? Orang tua atau HP? Ya, pasti yang ditanya pinjam HP-nya. Biasa begitu. Ya, itu hampir fenomena di mana-mana, di pondok pesantren pun ya begitu. Mau yang putra, bagi yang putri, ya. Jadi seperti itu. Ya, sampai ketika dikunjungi oleh orang tuanya sambil main HP didulang sampai makan seperti itu, ya. Begitu. Jadi yang dikangeni HP atau orang tua? Ya, HP ya. Nah, jujur saja ini biasanya begitu, ya. Begitu. Ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan yang namanya fitnah seperti itu. Jadi fitnah itu segala sesuatu yang bisa menjerumuskan seseorang kepada keburukan. Tetapi kalau orang itu lulus dari fitnah, maka itu akan menjadikan dia lebih baik. Nah, di dalam surat Al-Kahfi ini disebutkan 4 fitnah. Yang pertama tadi fitnah harta. Nah, yang kedua adalah fitnah kekuasaan. Ya, fitnah kekuasaan. Ya. Jadi kalau orang itu sudah berkuasa, maka biasanya berlaku zalim. Ya. Contohnya yang baru-baru terjadi nih. Ya, seperti itu. Di dalam pengajian kemudian ada pedagang asongan es teh, kemudian merendahkan, menzalimi. Ya, karena menganggap wah saya ini kan kiainya presiden. Nah, begitu ya. Nah, saya ini kan misalnya seperti itu. Akhirnya sombong. Ya, kemudian merendahkan orang lain. Maka namanya sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Jadi Masya Allah begitu ya, itu cara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penjual es tehnya justru mengalir mendapatkan ya, rizki. Ya. Ada yang mau mengumrohkan, ada yang memberi uang berapa? Ya, 200 juta dan seterusnya. Tetapi yang menghinanya akhirnya didesak untuk ya, mundur dari pejabat lah. Nah, seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Karena kesombongan. Ya. Jadi yang namanya jabatan kekuasaan itu bisa menyebabkan orang itu sombong, kemudian dia merendahkan orang lain. Ya, seperti itu. Nah, kemudian fitnah yang ketiga adalah fitnah berkaitan dengan ilmu. Ya. Nah, fitnah ilmu pun juga itu berkaitan dengan masalah kesombongan. Ya. Maka ada kelompok orang yang tidak bisa mengambil ilmu, yaitu orang yang sombong. Ya. Seperti itu. Nah, baru yang ketiga, yang keempat adalah fitnah agama, dan ini adalah fitnah yang paling besar. Ya. Nah, kita mulai dari fitnah yang paling besar, yaitu fitnah agama. Fitnah agama ini adalah kisah Ashabul Kahfi yang disebutkan tadi pada ayat yang ke-9, yaitu kisah pemuda yang melarikan diri masuk ke dalam gua untuk mempertahankan keimanannya dari seorang penguasa atau raja yang zalim. Ya, nanti disebutkan di dalam ayat yang ke-9 ataupun ayat yang ke-24. Ya. Nah, kemudian yang kedua tadi fitnah harta. Ini disebutkan tentang kisah dua orang yang memiliki kebun. Ya. Di mana satu orang dia itu bangga dengan kebunnya, ya.
kebunnya luas, banyak, menghasilkan buah-buahan, ya. Kemudian dia itu apa? Bangga. Diingatkan oleh temannya untuk mengucapkan apa? Masya Allah. Tetapi justru dia apa? Enggan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga fitnah ilmu, yaitu pada kisah Nabi Musa alaihissalam belajar kepada apa? Khidir. Ya. Khidir ini ya menurut pendapat yang sahih adalah apa? Seorang nabi. Ya. Dan Nabi Musa belajar kepada apa? Nabi Khidir. Kenapa Nabi Musa itu ketika ditanya oleh tokoh-tokoh Bani Israel, wahai Musa, siapakah orang yang paling berilmu? Maka Musa mengatakan, sayalah orang yang paling berilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala uji Nabi Musa untuk apa? Belajar kepada Nabi Khidir. Ya, ternyata apa? Nabi Musa itu apa? Tidak sabar. Nah, maka fitnah ilmu itu pertama adalah apa? Kesombongan. Yang kedua adalah apa? Ya, ketidaksabaran atau ketergesa-gesaan. Ya. Nah, sehingga akhirnya apa? Nabi Musa itu belajar kepada Nabi Khidir. Ya, kemudian Nabi Musa itu bertanya, ya Allah, bagaimana saya menemukan Khidir? Ya, maka apa? Nabi Musa itu apa? Diperintahkan untuk ya membawa ikan. Nah, ketika ikannya itu nanti apa? Ya, dia itu habis karena loncat seperti itu, maka disitulah dia bisa apa? Bertemu dengan Nabi Khidir. Ya, jadi ada sesuatu hal yang tidak difahami oleh Nabi Musa. Ya, tetapi apa? Nabi Khidir diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, kemudian yang keempat adalah apa? Fitnah kekuasaan, yaitu apa? Kisah Zulkarnain. Ya, itu disebutkan dalam ayat ke-83 dan juga apa? 89. Ya. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 fitnah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa? Solusinya. Ya. Jadi tidak hanya menyebutkan masalah tanpa apa? Solusi. Ya. Jadi ada solusinya. Bagaimana melindungi dari fitnah agama? Ya. Maka disebutkan pada ayat ke-27, 28, 29. Ya. Yang pertama adalah dengan apa? Suhbatuh sholihah. Dengan apa? Teman yang baik, lingkungan yang baik, circle yang baik. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu ya bisa dilihat dari agama ya temannya. Ya. Kalau misalkan ya dia itu temannya teman yang tidak baik, maka apa? Bisa dipastikan orang itu adalah orang juga yang tidak baik. Nah, kenapa? Karena di dalam hadis Nabi SAW disebutkan al-arwah junudun mujannadah. Yang namanya ruh itu apa? Seperti pasukan yang disiapkan. Ya. Jadi ada yang namanya apa? Chemistry. Ya. Jadi misalkan ya orang yang hobinya mancing, ya pasti nanti teman-temannya apa? Yang suka mancing. Orang yang suka main bola, ya nanti teman-temannya juga yang suka main bola. Ya, demikian pula nanti apa? Orang yang misalkan ya sukanya ya minum, ya nanti juga teman-temannya juga apa? Seperti itu. Ya, yang sukanya judi ya begitu juga. Seperti itu. Ya. Nah, artinya apa? Lingkungan ini sangat berpengaruh. Nah, maka teman yang baik ya itu akan menjadi apa? Ya, syafaat nanti pada hari kiamat. Ya, seperti itu. Nah, kemudian cara yang kedua untuk melindungi dari fitnah agama adalah apa? Mengingat kehidupan akhirat. Ya. Jadi kehidupan yang sesungguhnya itu apa? Kehidupan akhirat, bukan kehidupan dunia. Ya.
Jadi kalau orang itu fokus pada kehidupan akhirat, insya Allah tidak akan ada yang mengalami namanya apa? Stres, was-was, ya, cemas, ya, seperti itu. Apalagi nanti dengan penyakit psikosomatis, ya. Psikosomatis itu penyakit kejiwaan yang berdampak pada apa? Fisik. Sering migrain, sering sakit kepala, ya. Kapan terjadinya? Ya, pas akhir bulan. Ya, akhir bulan sering migrain. Seperti itu. Tapi nanti pas awal bulan apa? Hilang. Nah, nanti begitu terus. Kenapa ya tadi? Cemas, khawatir, ya, itu seperti itu. Ya. Nah, kenapa? Karena disitulah yang namanya syaitan itu apa? Menakut-nakuti. Ya. Takut miskin, takut tidak bisa makan, takut ini dan seterusnya. Nah, maka apa? Mengingat kehidupan akhirat itu bisa apa? Ya, menguatkan dan menyelamatkan dari apa? Fitnah, ya, agama. Nah, yang ketiga adalah dengan apa? Membaca Al-Qur'an. Ya, membaca Al-Qur'an. Ya. Maka nanti kita perhatikan di awal surat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya. Di akhir surat Allah menyebutkan juga tentang apa? Al-Qur'an. Qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ya, ini menunjukkan bahwasanya apa? Antara awal ayat surat dengan akhir surat menyebutkan tentang hal yang sama ada Al-Qur'an, maka apa? Al-Qur'an ini adalah apa? Hal yang bisa melindungi dari fitnah, termasuk dalamnya apa? Fitnah agama. Nah, kemudian yang kedua adalah fitnah harta. Bagaimana cara untuk melindungi dari fitnah harta? Ya. Yang pertama adalah apa? Memahami tentang hakikat dunia. Kenapa disebut dengan dunia? Dunia itu artinya apa? Kenikmatan yang singkat. Ya. Seperti kita makan. Ya, makan itu enaknya ketika apa? Di tenggorokan. Ya. Setelah masuk ke lambung dan seterusnya bisa apa? Sakit perut. Ya, kalau kita makannya apa? Makan yang pedas seperti itu. Ya. Atau misalkan apa? Ya, yang namanya minum es itu apa? Enak. Ya. Apalagi puasa, ya begitu. Enaknya di tenggorokan, ya. Tapi nanti sudah kalau masuk ke perut nanti apa? Bisa menyebabkan orang masuk angin. Ya, seperti itu. Nah, begitu terus yang namanya dunia. Seperti umur. Umur itu apa? Sesuatu yang singkat, ya. Tidak terasa ya punya anak, tidak terasa anaknya sudah besar, tidak terasa anaknya sudah berkeluarga, tidak terasa anaknya sudah punya anak, ya. Jadi, ya ini ibaratnya kalau kita sudah punya cucu, ya, itu apa? Berarti apa? Cucu kita itu menjadi tanda bahwasanya apa? Kematian itu bagi kita sudah dekat. Ya. Apalagi kalau umur sudah 40 tahun ke atas, apalagi lansia, ya. Di mana apa? Kalau lansia itu biasanya apa? Butuh sandaran, butuh selonjoran. Ya, seperti itu. Makanya nanti ya pengajiannya nggak usah lama-lama ya. 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 Kenapa ya tadi butuh selonjoran, butuh apa? Nah, seperti itu. Itu mesti Pak, naik pengajian bapak-bapak, ibu-ibu itu apa? Nah, senderannya penuh. Seperti itu, ya. Jadi memang ini posisinya sudah tepat, ya. Yang muda-muda di sini tanpa senderan, tanpa selonjoran. Nah, jadi sing bapak-bapak sing sepuh sudah apa? Ya, ada senderan, ada selonjorannya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah apa? Ya, menyibukkan aktivitas dengan aktivitas apa? Akhirat. Ya.
Jadi kalau memang sudah sepuh, sudah seharusnya apa? Mendekat ke masjid. Ya. Jadi kalau sudah sepuh belum mau mendekat ke masjid, ya itu apa? Sesuatu yang apa? Sebetulnya apa? Ya disayangkan. Ya. Kenapa? Karena tanda-tanda kematian sudah mulai muncul ataupun nampak. Ya, seperti itu. Maka nanti kalau biasanya kalau di masjid ada namanya berita lelayu itu, pasti dua pertanyaan yang sering ditanyakan. Berapa umurnya, kemudian penyakitnya apa? Itu mesti. Ya, sebetulnya. Padahal yang namanya ajal itu apa? Ya tidak mesti umur, lihat. Ya, kadang-kadang yang muda juga lebih dahulu daripada yang tua. Ya, kadang-kadang yang sehat juga lebih dahulu daripada yang sakit. Ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu apa? Tentang fitnah ilmu. Nah, bagaimana untuk mengatasi fitnah ilmu? Yang pertama dengan apa? Tawadu, rendah hati. Ya. Dan tidak apa? Tertipu dengan ilmu yang dimilikinya. Ya. Artinya apa? Ya, ada orang lain yang lebih berilmu daripada apa? Kita. Ya, seperti itu. Nah, yang terakhir adalah berkaitan dengan apa? Fitnah kekuasaan. Nah, fitnah kekuasaan ini bisa ditanggulangi dengan apa? Dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau masuk dalam politik itu dengan niat tulus ikhlas itu insya Allah apa? Gak akan jadi. Ya, nah, pasti kalah niatnya apa? Tulus ikhlas seperti itu. Ya, yang banyak adalah ya begitu. Ya, orang masuk dalam politik dan lain sebagainya. Ya, jadi yang namanya politik itu memang untuk mendapatkan apa? Kekuasaan. Ya. Jadi yang namanya politik bukan untuk masuk surga, untuk dapat kekuasaan, ya, seperti itu, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah apa? Kalau kita lihat nanti komposisi kisah ini, ya, nanti kan dua kisah di awal, ya, disebutkan tentang kisah Ashabul Kahfi dengan kisah dua orang pemilik kebun. Yang ini berkaitan dengan kisah agama dan apa? Fitnah agama dan fitnah ya harta. Kemudian dua kisah terakhir itu menyebutkan tentang kisah ya Nabi Musa dan Khidir dengan kisah ya Raja Zulkarnain. Nah, di tengah-tengah surat nanti perhatikan di ayat 50. Nah, surat Al-Kahfi itu kan ayatnya 110. Nah, nanti di tengah-tengahnya dari ayat 50 itu bercerita tentang kisah apa? Ya, iblis dan Adam. Ya, ketika iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Adam, kemudian iblis itu apa? Menolak. Nah, ini maknanya apa? Ya. Disebutkan di sini al-muharrik al-asasi war-ra'isi likulli fitnatin wa syarrin 'alal ardi huwa iblis. Ya. Jadi yang menggerakkan ya, jadi pokok ya, tokoh di balik semua fitnah dan kejelekan yang ada di muka bumi, baik nanti berkaitan dengan fitnah harta, fitnah kekuasaan, fitnah ilmu dan fitnah agama, itu adalah apa? Iblis. Kenapa? Karena sebab permusuhan yang sudah lama kepada anak cucu Adam. Ya. Jadi semuanya itu digerakkan oleh yang namanya apa? Iblis. Tentu yang namanya iblis itu dengan apa? Tentara-tentaranya, yaitu apa? Syaitan. Ya, seperti itu. Ya. Nah, jadi ini beberapa hal yang bisa kita bahas ya berkaitan dengan tadabbur daripada apa? Surat Al-Kahfi ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.